Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Nah, di depan ini kalian akan melihat Cafe Promenade. Ini adalah cafe yang buka 24 jam. Jadi, bila malam kalian lapar, bisa datang ke sini, pesen camilan, kopi, lumpia, kue-kue, segala macam ada di sini. Kalian bisa pesen dan buka 24 jam. Ini adalah lantai utama yang letaknya di deck 5, di tingkat 5. Di atas dari lantai 5 ini kira-kira masih ada 9 lantai lagi. Terus di bawahnya ada 4 lantai lagi. Nah, ini ke bawah itu kasino. Nah, di lantai 5 ini, di deck 5 ini, tempatnya semua pertokoan, ada restoran, kafe, semuanya ada di sini. Perkantorannya ada di sini. Misalkan seperti apa ya? Kalau di hotel itu front desk, resepsionisnya itu ada di lantai ini. Misalkan kalian perlu ada pertanyaan ini itu surat-surat atau soal internet, wifi, semuanya ada di sini. Terus ada travel bureau, ada semua di sini. Nah, itu sebelah kiri itu tempat toko apa? Perhiasan. Jual jam-jam yang mahal-mahal itu, perhiasan, cincin, terus apa kalung, semuanya ada di situ. Nah, kalian lihat yang di sebelah kiri itu front desk-nya, itu kantornya. Kalau kalian mau perlu ini itu semuanya ada di sini. Kalau di hotel seperti itu apa resepsionisnya gitu ya. Terus lihat tuh di bawah. Yang sebelah kanan ini kantornya untuk travel bureau. Kalau kalian ingin ikut tour, bookingnya di sini. Misalkan kapal sandar ya, kalian mau ikut tour, mau naik apa itu kebut-kebutan, naik mobil four wheel drive, mau nyopir ke pantai atau kemana itu ya, bisa bookingnya ada di travel bureau sini. Nah, itu kalian bisa lihat ya, itu di lantai 4 bawahnya itu. Di situ ada Starbucks. Tapi ya nanti aku akan ajak kalian ke bawah situ. Nah, di depan sana itu Starbucks. Tapi harus bayar kalau mau ke Starbucks. Di sebelah kiri ini kasino itu. Nah, depan sana itu Starbucks. Nah, kalau di Starbucks harus bayar, tapi ya kalau nggak mau bayar ya itu aja ke kafe aja. Bisa dapat kopi free, tidak perlu bayar. Bisa nyamil ayam goreng, french fry, hot dog, terus mau kue-kue, semuanya ada di situ. Nah, seperti inilah kafenya. Terus bisa pesen kafe, duduknya di mana aja kalian bisa duduk di sini. Nah, coba sekarang ini perhatikan aku ya. Nah, itu di bawah itu. Aku sekarang lagi memegang kamera 360 dengan selfie stick ya. Tapi selfie-nya nggak kelihatan kan. Di sebelah tangan kiri itu memegang selfie stick, tapi nggak bisa kelihatan. Itulah keistimewaan kamera Insta360 ini. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik. Aku temukan di salah satu channelnya YouTuber. Kebetulan yang punya channel itu adalah seorang pelaut. Pertanyaannya seperti ini, apakah kru kapal bisa menikmati fasilitas yang ada di kapal pesiar? Tentu yang punya channel nggak pernah menjawabnya, nggak tahu kenapa, mungkin dia sibuk ya, channelnya terlalu besar, atau mungkin dia males menjawabnya, nggak tahu ya. Tapi ada penonton yang menjawab. Coba kalian lihat yang kedua itu ya. Dia jawab, semua fasilitas bisa dinikmati kecuali fasilitas private.
Menurut aku, ini adalah satu jawaban yang lucu sekali dan kelihatan orang ini bukan awak kapal dan tidak pernah bekerja di kapal. Maka itu aku jawab, aku tanya ke dia, maksudnya gimana Bang? Fasilitas private itu semacam apa? Tapi dia tidak pernah menjawabnya. Oke, begini jawabannya ya. Kru kapal tidak bisa memakai fasilitas yang disediakan untuk penumpang. Misalkan gym, tempat olahraga, atau kolam renang, atau fasilitas hiburan, pertunjukan show-show itu mereka nggak boleh masuk ke sana nonton show. Atau restoran-restoran mereka mau makan di restoran yang spesial untuk penumpang, mereka nggak boleh. Nah, sekarang yang kalian lihat nih ada dua kapal yang sedang sandar. Kedua-duanya ini adalah milik dari perusahaan Royal Caribbean. Kapal aku yang sebelah kanan, itu kapasitasnya 4.000 orang. Yang di sebelah kiri ini adalah kapal terbesar yang ada di dunia. Kapal ini mempunyai awak kapal sebanyak 2.350 orang dan berkapasitas 7.600 penumpang pada kapasitas maksimal. Icon of the Sea memiliki 20 dek dengan 7 kolam renang dan 6 seluncuran air. Perusahaan mengklaim kapal tersebut memiliki air terjun tertinggi, seluncuran air tertinggi, dan taman air terbesar dari semua kapal pesiar. Pada Desember tahun 2023, kapal pesiar terbesar, Icon of the Sea, memiliki berat kotor 248.336 ton. Panjang 365 meter dan bisa menampung hingga 7.600 penumpang. Icon of the Sea adalah kapal pertama dari kapal pesiar kelas Icon Royal Caribbean. Kapal ini tercatat sebagai kapal pesiar terbesar yang beroperasi saat ini. Di setiap kapal pesiar, ada dua bagian. Yang satu adalah bagian tempat di mana awak kapal tinggal. Bagian kedua adalah tempat area untuk para penumpang kapal pesiar. Para penumpang kapal pesiar, mereka tidak mempunyai akses untuk masuk ke area tempat tinggalnya kru kapal. Sebaliknya kru kapal, yang harus bekerja di restoran, atau awak kapal yang pekerjaannya membersihkan kamar tidur atau bekerja sebagai bartender, mereka diperbolehkan berada di area penumpang, karena pekerjaan mereka adalah melayani penumpang. Tapi setelah mereka selesai menjalankan tugasnya, mereka harus kembali ke area di mana kru kapal tinggal. Para awak kapal tidak diperbolehkan memakai fasilitas hiburan atau fasilitas lainnya yang disediakan untuk para penumpang. Mereka juga tidak boleh ngopi atau makan di restoran yang disediakan untuk penumpang. Hanya para pegawai tertentu yang di tingkatan manajemen atau level supervisor yang diperbolehkan makan di restoran yang disediakan untuk penumpang. Namun demikian, pada waktu-waktu tertentu, awak kapal diperbolehkan untuk jalan-jalan ke area untuk penumpang, tapi mereka harus memakai name tag, label nama di dada mereka, dan untuk ini pun sangat dijaga ketat. Di kapal pesiar di mana-mana ada CCTV yang memonitori para penumpang dan para karyawan kapal. Bekerja di kapal, atau sebagai penumpang di kapal pesiar, kita semua harus disiplin dan mematuhi peraturan yang ditentukan. Di setiap kapal pesiar selalu mempunyai kamar VIP, kelas untuk very important person. Tentu harganya lebih mahal, karena pelayanan spesial untuk kamar golongan ini. Setiap suite telah dirancang dengan gaya dan kenyamanan, serta pemandangan yang berubah seiring dengan setiap pelabuhan yang kami kunjungi. Selain itu, Anda akan dimanjakan dengan serangkaian fasilitas mewah gratis dan layanan pribadi. Mempunyai kacung pribadi atau bahasa kerennya akan dilayani oleh seorang butler, yang akan membantu menciptakan pengalaman liburan yang tidak akan pernah Anda lupakan. Kamar kelas VIP ini bagus bagi orang yang mempunyai keluarga besar, misal liburan untuk reunian keluarga, misalnya seperti keluarga Rewo-Rewo. Kamar VIP ini settingnya seperti apartemen. Di dalamnya mempunyai 2 atau 3 kamar tidur, dapur, ruang tamu. Plus layanan spesial dari seorang butler. Misal kita ingin makan bersama di dalam kamar VIP kita, maka kita tinggal suruh butler untuk menyediakan makan malam bersama di dalam kamar kami. Kita bisa minta makanan apa saja yang tersedia di dalam menu. Di samping itu, di dalam kapal pesiar disediakan tempat tinggal untuk para kru awak kapal. Di situ ada tempat tinggal kamar tidur, ruang makan, mess hall spesial untuk awak kapal, ruang rekreasi untuk awak kapal, semua ini terpisah dengan area untuk penumpang kapal pesiar. Juga ada gudang spesial untuk menyimpan makanan, untuk ruang laundry.
Untuk mempersiapkan makanan para penumpang, settingnya seperti pada umumnya hotel berbintang, lokasi tempat kerja ini biasanya ada di lantai bawah kapal. Bila kalian berlibur dengan kapal pesiar, saya sarankan agar kalian mengambil tur untuk berkeliling melihat cara awak kapal itu bekerja. Tur ini sangat menarik, kalian akan dibawa keliling ke tempat operasinya kapal pesiar. Keliling melihat gudang makanan, melihat operasi laundry dengan alat-alat cuci yang modern dan memakai sistem teknologi yang sangat mengagumkan. Kalian akan keliling jalan-jalan melalui lorong-lorong di bawah kapal yang biasanya hanya bisa diakses oleh para pekerja. Saya pernah mengikuti tur ini dan percayalah, ini adalah suatu tur yang tidak pernah aku lupakan. Ini adalah suatu tur keharusan bagi pelancong kapal pesiar. Apa gunanya bila kita hanya melihat fasilitas mewah yang ada di atas kapal? Kenapa tidak sekalian melihat cara kerja awak kapal dalam mempersiapkan semua yang kita nikmati sebagai penumpang kapal pesiar raksasa ini? Bagaimana kita bisa membedakan antara kru awak kapal dan penumpang kapal pesiar mewah ini? Bedanya, penumpang kapal pesiar bisa memakai pakaian apa saja yang kita inginkan. Sedangkan kru awak kapal harus memakai seragam yang ditentukan oleh perusahaan kapal dan harus memakan name tag. Memakai label nama di dada mereka bila berada di area yang disediakan untuk penumpang kapal pesiar. Bagi awak kapal yang sudah tidak bertugas, yang sudah menyelesaikan jam kerjanya, mereka harus kembali ke ruang tinggal mereka. Dulu aku mempunyai pikiran, yang mana sangat enak bila bisa bekerja di kapal pesiar, kita bisa sambil jalan-jalan keliling dunia. Tapi kenyataannya, tidak semudah itu. Bila kapal sandar di suatu negara, sering awak kapal tidak mempunyai waktu untuk turun kapal untuk jalan-jalan. Seandainya, sekalipun bisa, mereka hanya mempunyai waktu beberapa jam saja untuk lari sana lari sini melihat-lihat kota yang mereka kunjungi. Sering lokasi kotanya jauh dari pelabuhan. Untuk ke kota, kita harus naik taksi atau naik bus bila ada bus yang berhenti di pelabuhan. Coba bayangkan, dengan waktu 3 atau 4 jam untuk jalan-jalan di sebuah kota di negara lain. Sering bagi para senior yang sudah lama bekerja di kapal pesiar, mereka ini lebih memilih istirahat tidur di kapal, ketimbang kelayapan lari sana lari sini jalan-jalan di kota yang mereka singgahi. Sering seorang pelaut yang namanya jadi rusak. Karena apa? Karena sudah diberi label dengan sebutan seorang pelaut itu sering mengobrol cinta. Apakah itu betul? Ya, kalau mau dicocok-cocokkan ya betul juga, tapi kenyataannya ya eh, banyak buaya darat juga ya. Ada juga buaya laut, ada juga buaya sungai. Jadi ada orang bapak-bapak atau ibu-ibu yang di darat juga buaya semua ya, mengobrol cinta sana sini. Jadi ada benarnya, ada tidaknya. Semua itu tergantung dari orangnya ya. Tapi saya sangat sedih sekali melihat di mana pelaut itu dikategorikan orang seperti itu. Padahal ya tidak ya. Sama aja orang-orang itu, yang orang yang di pelaut ada juga yang mereka itu bekerja benar-benar memburu mengejar rupiah untuk keluarganya. Tapi wah, hasilnya kena getahnya, banyak yang tragis juga ya. Maksudnya begini ya, bekerja di laut itu bukan untuk semua orang, oke? Hanya pada orang-orang tertentu aja yang bisa kerja di laut. Karena tidak semua orang yang mau meninggalkan anak istri atau suami dengan anaknya, nggak banyak yang mau. Jadi yang benar-benar mau bekerja di kapal itu orang-orang yang spesial, yang mempunyai apa ya kemauan yang kuat. Juga bagi pejuang rupiah yang kerja di luar negeri, yang banyak bekerja di Malaysia, di Singapura, di Hong Kong, Taiwan, Korea, di China. Mereka itu semua itu adalah pejuang rupiah yang mempunyai jiwa bukan main ya. Banyak sekali pengorbanannya, pengorbanan meninggalkan anak istri atau meninggalkan anak dengan suami, pokoknya meninggalkan keluarganya. Tapi banyak juga yang menjadi korban penipuan.
banyak yang dari orang-orang bekerja di kapal atau di luar negeri itu yang kena tipu dengan buaya darat juga. Oh, di sini oke, buka aja usaha dagang ini, dagang itu, atau akhirnya ujung-ujungnya ditipu. Terus banyak orang yang mengira bekerja di luar negeri duitnya banyak ya. Terus akhirnya pinjem uang sana, pinjem uang sini, akhirnya ketipu juga. Banyak yang begitu. Juga yang banyak yang ketipu soal cinta. Karena mereka tahu bekerja di kapal atau kerja di luar negeri gitu ya, mereka kepingin merindukan cinta kasih ya. Mau nggak tahu itu yang belum nikah, mau menikah. Nah, itu kebanyakan kena tipu dengan buaya darat itu. Buaya darat itu ada yang laki-laki juga ada yang perempuan gitu. Yang dimainkan uangnya saja. Soalnya biar uangnya brodol semua. Duitnya ditipu terus akhirnya pulang nanti cintanya nggak ada. Dicari orangnya juga nggak jelas. Banyak sekali itu yang kejadian seperti itu aku dengar di YouTube-nya Uya Kuya itu yang kena tipu. Waduh, banyak sekali ngenes, pokoknya ngenes lah. Ya gitulah hidup itu. Jadi hidup di Indonesia pun juga harus hati-hati. Kita harus hati-hati kalau tidak kita kena tipu. Kadang kita kan hidup di luar negeri, sudah lama di luar jadi nggak tahu tentang kehidupan di Indonesia. Jadi, katanya ini dagang aja, beli ini, beli itu, tapi ditipu. Ada yang beli tanah pun kena ditipu loh. Ditipunya gimana? Kalau di Indonesia ya, satu lahan tanah bisa dijual ke 10 orang. Lah itu piye? Hanya di Indonesia itu. Jadi sertifikatnya bisa diduplikasi sini-situ dijual ke 10 orang. Banyak yang ketipu soal itu. Nah, itu ada terjadi. Ya, kehidupan itulah hidup. Nah, coba lihat ini ya. Sekarang aku sedang mau ke Pulau Koko Cay. Ya, pulaunya bagus ya, seperti itulah. Nah, mau cerita apa maneh rek iki? Ngomong terus nggak punya skrip jadi ngalor ngidul ngomongane mau cerita apa lagi? Ya itu tentang kehidupan seorang perantau itu harus hati-hati. Ada yang ditipu dengan keluarganya sendiri. Nah, itu apa orang kebangetan? Aku punya kenalan. Dia kerja di US ini ya. Orangnya, anaknya bagus sekali, orang baik, gemi, bisa nyimpen duit. Setiap bulan itu duitnya dikirim ke orang tuanya. Dia kerja di sini sudah hampir 10 tahun ya. Waktu itu dia mau pulang ke Indonesia, dia telepon ke bapaknya, "Pak, saya mau pulang, mau kawin, sudah capek kerja di sini, mau pulang ke Indonesia, itu mau berkeluarga gitu rencananya." Terus bapaknya, "Loh, lau boleh nyapo kok mulai," katanya. "Loh piye ta, Pak? Wong saya mau pulang kok malah nggak seneng." Duduk ngono le. Lah pripun, Pak? Ditanya gitu. Akhirnya bapaknya yang bilang, "Ya ojo mulih dhisik, Nak. Duitmu wis entek." "Lho entek ya apa sih, Pak? 10 tahun duit nang ndi kabeh?" "Ya duitmu wis dientekno ambek Mbak Yumu." Padahal duduk iki bapake nyalahno Mbak Yune, padahal ya padha ae sing ngentekno Mbak Yune ambek bapake dhewe. Lah itu diperkirakan dia cerita dengan aku tuh mau nangis loh. Simpenan dia hampir 10 tahun itu sekitar 125 atau 130 US dollar. Entek dia amblasno ambek keluargane dhewe. Lah iku apa ora kebangetan ya? Waduh, nah itu salah satunya yang seperti itu kasihan akhirnya itu anak itu nggak bisa pulang ke Indonesia, akhirnya wes nggak mau ngirim duit lagi ke orang tuanya. Dijarno ae, klepak-klepak saiki.
Biasanya ada yang ngirim, sekarang nggak ada yang ngirim. Terus akhirnya dia pikir, ngapain nyangoni kere minggat kayak ngono. Lah itu keluarga sendiri, apa ora kebangetan iku. Nah, maka itu aku sering bilang dengan orang yang kerja di luar negeri itu, duit ojo diumbar, kamu harus mempunyai bank account sendiri. Nah, orang tua kamu mau bantu mereka ya boleh bantu, tapi di budget. Kamu harus tahu kehidupan sebulan perlu berapa, 2 juta, 3 juta. Dikek 3 juta itu kan wis akeh. Kalau mau minta tambah lagi untuk seneng-seneng suruh kerja sendiri, ngapain yang ngoni kere minggat. Ya. Aku kasihan, kau sebel kalau ngelihat orang yang begitu. Kasihan orang-orang yang kerja di luar negeri itu, pejuang rupiah tuh kerja banting tulang itu mereka itu, tapi akhirnya dihapusi terus, malah dijelek-jelekan namanya. Ada juga suami atau istri yang cemburu dengan suami atau istrinya yang kerja di luar negeri. Akhirnya suami atau istrinya yang Indonesia itu malah melayu ambek wong wedok lain atau wong lanang lain. Wah, wong-wong kayak ngono wis aja dideketi. Nah, ini aku sedang di Pulau Kokoke. Ini kamar aku, ada balkoninya. Kalau kapal sedang mau sandar, kita males mau keluar, kita bisa duduk di balkoni nonton kapal yang mau sandar ke pelabuhan sambil minum kopi. Nah, lumayan lah. Kalau itu ya, aku sudah capek ngobrol ini. Nah, ini istri aku, dia mau keluar. Ya, dia keluar dia seneng main di kasino, tapi aku nggak seneng main judi. Males, duit untuk apa? Untuk main. Kalau aku lebih seneng makan, tapi istri aku seneng main judi, ya nggak ada salahnya. Dia mau senengannya main judi, ya biar aja. Nah, inilah handle aku di YouTube, Yano PA. Nah, ini sejarahnya lucu sekali. Nama aku Yan, itu adalah ejaan bahasa Indonesia di zaman di era Soekarno. Oke, J itu sekarang diganti dengan Y kan. Jadi kalau orang sekarang menulis Yan itu dengan Y-A-N. Oke, Yan itu berasal dari nama Belanda. Jadi kalau orang Belanda dengan orang Jerman, mereka bisa mengucapkan nama Jan dengan ejaan J-A-N. Tapi kalau orang Amerika, mereka tidak bisa mengucapkan nama Jan dengan ejaan J-A-N itu, mereka menyebut nama aku itu Jan. Nah, nama Jan itu di Amerika bisa untuk laki-laki, bisa juga untuk wanita. Dan cara orang Amerika menyebut nama aku itu Jen. Aku di sini selalu dipanggil Jen. Nah, jadi aku kalau memperkenalkan diri di Amerika, aku selalu mengatakan Yano. Nah, mereka bisa mengucapkan kata-kata Yano. Setelah mereka terbiasa dengan nama Yano, lalu aku koreksi, nama aku tuh Yan, bukan Yano. Oke. Jadi mereka bisa mengucapkan nama aku Yan. Nah, itulah sejarahnya di sini. Maka untuk memudahkan aku pakai Yano. Terus PA itu apa? PA itu adalah singkatan dari negara bagian Pennsylvania. Maka itu aku memakai handle dengan sebutan Yano PA. Lalu kemudian banyak orang Indonesia yang melihat handle YouTube aku, Yano PA ini, mereka mempunyai persepsi menjadi Opa Yan. Kan lucu kan, jadi Opa Yan. Yano PA, Yano dari Pennsylvania menjadi Opa Yan, kakek Opa. Tapi ya wes lah, wes tua ancane ya. Tapi lucu kan, dulunya nggak ada hubungan sampai ke situ loh. Tapi setiap orang mempunyai persepsi sendiri-sendiri. Jadi jadinya ya seperti itu. Memang liar
kita punya persepsi itu bisa liar sekali. Apalagi kalau tidak dijelaskan ya. Pikiran manusia itu mempunyai persepsi yang bukan main liarnya. Seperti misalnya orang yang kerja di luar negeri atau orang yang bekerja di kapal, itu pasti banyak duitnya banyak, gajinya besar. Ya sudah biarkan aja persepsi manusia begitu ya biar aja. Jadi banyak orang yang melihat seseorang ya di luar negeri terus dianggap sultan. Ya wes, gak apa-apa. Diamini aja lah. Maka itu aku pernah membuat video di mana tentang persepsi manusia. Memang persepsi manusia itu sangat liar sekali. Tapi dalam kenyataannya tidak seliar itu ya. Tidak seliar atau sebesar yang mereka bayangkan. Nah, seperti orang melihat orang bule itu pasti kaya, duitnya banyak. Atau orang bule itu gini gitu. Nah, kita itu sawang sinawang melihat seseorang itu tanpa mengetahui kenyataannya, tapi sudah membuat satu persepsi yang liar. Nah, itulah manusia kebanyakan seperti itu dan aku sering melihat orang persepsi manusia itu bukan main ya. Aku sering ketawa sendiri dan gedek-gedek. Tapi ya itulah kenyataan hidup, tidak ada salahnya, tidak ada salahnya kalau kalian dianggap sultan, orang kaya, crazy rich, ya diamini aja. Hey, apa kalian pernah nonton film Crazy Rich Asian? Ini film lucu sekali tentang kehidupan orang kaya dari Singapura. Cerita tentang pasangan dari Singapura, si laki-laki dari keluarga kaya dan istrinya dari keluarga yang sederhana, boleh dikatakan miskin gitu. Nah, setelah mereka mempunyai anak, si ibu ini lupa, si istrinya ini lupa asalnya dari mana. Dia sendiri berasal dari keluarga miskin, tapi setelah sekarang menjadi kaya, kelakuan si ibu ini menjadi lebih sadis daripada wanita kaya yang sebenarnya. Dia mempunyai anak, dan anaknya pacaran dengan seorang wanita, cewek biasa gitu. Waduh, ibunya menentang habis-habisan. Bukan main melihat kelakuan si ibu ini, impossible sekali. Kalian lihat sendiri filmnya. Sangat menarik sekali, sangat menarik. Dan biasanya ya seperti itu, kelakuan orang itu bisa sesadis itu. Padahal dulunya dari orang miskin, setelah menjadi kaya, amit-amit kelakuannya. Tapi lucu. Kalian cari filmnya, tonton aja sendiri. Selamat menonton. Asmane sinten, Pak? Wasis, Pak. Pak Wasis tekon di Klaten. Saya dari Klaten. Asmane sampean sinten, Pak? Yoga di Masa Putra. Nah iki Bediun, wong Bediun iki. Lah sampean? Saya Ida Bagus. Ida Bagus yang Bali. Saya Wayan. Videonya saya upload di YouTube. Nah, ini Bapak ini dari Jakarta, ya kan? Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.